bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Ini nampaknya untuk Pak Wali. Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau ninggal katanya ujian. Kalau sakit katanya ujian. Kalau rugi katanya ujian. Kalau jadi wali kota ujian. Makanya Pak Wali enggak tinggal di rumah jabatan. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustadz. Belum selesai, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustadz. Kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan yang enak-enak. Wassayiat, dengan yang enggak enak. Pak Ustadz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Saya kok enggak enak terus? Nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup enggak bersyukur pada Allah. Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir, bapak meninggal, pas lahir emak meninggal. Itu ujian, disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat yang tidak enak, bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan Kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya akidah kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan. Akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Dengan jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Jikalau ada laki-laki yang gemulai, tapi tidak merias wajahnya seperti perempuan, tidak menggunakan pakaian perempuan, dan tidak gay, apakah dia tetap mendapatkan dosa seperti bencong? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Patirangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki enggak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, asingkan dia ke satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan Naqi. Asingkan, karena ini bisa menular. Itu lemah gemulai itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan, dia mesti dikarantina. Tapi jangan satukan dengan karantina COVID. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan hubungan homoseksual, maka ada hukuman yang jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu dapati ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatannya disebut dengan perbuatan orang Sadum. Maaf, itulah dia Sodom. Perbuatan orang Sadum, sodomi.
Maka dinaikkan bagian kerak bumi ke atas, yang atas turun ke bawah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka. Bihijaratim, dengan batu. Min sijjilim mandud, dari api yang terbakar. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Salah satu contohnya adalah kaum homo yang membeku jadi batu di Pompei. Nah, ini semua menjadi iktibar pelajaran. Kalau dia tidak memakai pakaian perempuan, tidak memakai aksesoris perempuan, tidak operasi kelamin, dan dia tidak homo, seperti pertanyaan, hanya dia gemulai saja. Nggak tahu entah kenapa dia gemulai. Mungkin terlalu banyak makan cendol, sehingga dia seperti tak bertulang. Dia nggak apa-apa. Tidak ada hukum bagi dia, karena dia tidak melakukan dua. Pertama, tidak menyerupai perempuan, dan tidak melakukan hubungan seksual sejenis. Nah, ini penting kita jaga. Makanya saya yakin dan percaya anak-anak muda di Pulau Buton tidak akan melakukan itu, karena masyarakat Buton ini masyarakat yang gagah dan perkasa. Seandainya orang Buton ini lemah gemulai, mana mungkin bisa bangun benteng terbesar di dunia, mengangkat batu. Jadi kalau ada yang lemah-lemah gemulai yang agak-agak ada tandanya, bawa ke sini, suruh dia memperbaiki benteng-benteng udah roboh, angkat. Insya Allah hilang bencongnya. Bagaimana hukumnya anak angkat yang tidak tahu asal usulnya mau menikah? La nikaha illa biwaliyin. Perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Walinya pertama ayah. Kalau nggak ada ayahnya kakek. Kalau tidak ada kakeknya paman, adik ayah. Kalau tidak abang ayah. Kalau tidak adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada juga berarti yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada walinya, dia ditemukan Pak Imam pulang dari masjid, tiba-tiba depan rumah ada kardus, dikasih namanya binti kardus. Maka waktu nikah walinya adalah fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka yang menikahkannya adalah sultan. Sultan Kesultanan Buton. Sultanlah yang menikahkan. Lalu setelah Kesultanan Buton menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1960, sultan tidak lagi ada kuasa, maka yang berkuasa adalah presiden. Presiden mengangkat menteri agama, menteri agama mengangkat kanwil provinsi, kanwil mengangkat kemenak kota, bau-bau, kemenak kota mengangkat Pak Kua. Itulah makanya yang menikahkan itu adalah Pak Kua. Maka tidak ada di Indonesia ini Bu Kua. Karena Kua perempuan tidak bisa menikahkan. Paham? Ini orang mesti mengerti gimana ceritanya kok Pak Kua bisa menikahkan. Itu asal usulnya adalah panjang ceritanya. Mau diulang lagi, habis waktu, tinggal diulang aja di video channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Anak angkat yang tidak tahu asal usulnya akan menikah, anaknya laki-laki, dan bagaimana cara mendoakannya Pak Ustadz? Kalau ada seorang anak laki-laki, dia tidak tahu ayahnya siapa, dia mau menikah, enggak masalah, karena laki-laki tidak perlu wali. Lalu kemudian kalau ada seorang anak, ayahnya tidak tahu dia bagaimana mendoakannya? Maka dia berdoa kepada Allah tetap seperti kita yang ayahnya tahu namanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dia tak tahu. Jadi kalau dia nanti mau kita doakan, siapa namanya? Nama dia Abdul Somad. Ayahnya kita nggak tahu. Bin Abdillah, anak hamba Allah. Kita husnuzan bahwa ayahnya itu adalah hamba Allah. Dan di dunia ini, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa, setiap manusia pasti ada ayah dan ibunya. Mohon maaf, ada di Pulau Buton yang nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Cuman nggak tahu bahwa mereka ada.
Apakah karena kita tidak tahu lalu mereka tidak ada? Kita tidak tahu, tapi mereka ada. Ada satu lagi Pak Ustadz yang nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Siapa? Mr. Bean. Mr. Bean fiksi, bukan nyata. Maka tetap doakan ayah ibumu dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.